Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, putusan hakim kepada Juliari dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 sudah lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum. Alex mengatakan KPK hanya mengajukan banding jika pihak Juliari lebih dulu mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Membutuhkan lebih banyak penyelidik maupun dari sisi tuntutan dan putusan hakim tentu sudah lebih dari apa yang kita tuntut, minimal dari hukuman badannya. Ya. Kita lihat apabila tersangka masih tersangka banding, ya terdakwa bukan tersangka. Apabila terdakwa mengajukan banding, tentu kita juga akan mengajukan memori banding kan, itu. Kalau terdakwanya nerima, saya kira kita juga harus fair. Kita sudah melihat apa yang kita tuntut sudah dipenuhi hakim, ngapain gitu kan. Jadi kita menunggu sikap dari terdakwa, apakah yang bersangkutan akan mengajukan banding atau tidak, gitu saja. Selain hukuman selama 12 tahun penjara yang dijatuhkan hakim terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dalam kasus suap dana bansos, amar putusan majelis hakim kini menjadi sorotan banyak pihak. Dalam putusannya, majelis hakim menyebut hal yang meringankan Juliari adalah terdakwa telah menderita karena dimaki dan dihina oleh masyarakat. Pertimbangan hakim ini menuai sejumlah kritik, salah satunya dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki Boyamin Saiman. Bagi Boyamin, pertimbangan hakim tersebut tak masuk akal. Juliari menurut Boyamin dapat dihukum seberat-beratnya. Hal yang memberatkan itu tidak tergambar dengan jelas yang berkaitan dengan ketertutupan dari Juliari Batubara yang mana pertama tidak mengakui perbuatan dan juga tidak mengungkap pihak-pihak lain. Mestinya ini jadi faktor pemberat yang mestinya bisa bahkan melebihi dari 12 tahun. Harapan saya kan antara 20 tahun sampai seumur hidup itu vonisnya. Dan juga mestinya faktor hinaan dari masyarakat, bully dan lain sebagainya itu mestinya juga jadi faktor pemberat. Artinya ini kan kalau dicerca masyarakat, dihina masyarakat itu kan melukai rasa keadilan masyarakat. Dan itu mestinya menjadi faktor pemberat, bukan faktor yang meringankan. Sementara juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting dalam program Sapa Indonesia Malam mengatakan, belum ada aturan yang definitif membuat hakim bebas dalam menentukan hal yang meringankan atau memberatkan dalam sidang. Karena itu memang bagian dari ini ya, karena memang tidak diatur secara definitif, maka hakim ya dalam tanda petik bebas untuk menafsirkan kira-kira keadaan yang memberatkan dengan apa. Dalam kasus korupsi misalnya yang saya amati, banyak juga misalnya keadaan yang memberatkan itu adalah bahwa terdakwa tidak mengikuti program-program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi misalnya begitu. Nah, jadi ada juga yang ditafsirkan hakim begitu. Tapi dalam konteks yang lain, dalam kasus Pinangki misalnya kan ada keadaan yang meringankan bahwa beliau seorang ibu dan sebagainya. Nah, itu yang saya kira perlu diatur dalam hukum acara agar definitif dan rigid sifatnya sehingga tidak bisa terlalu jauh ditafsirkan begitu. Juliari Batubara dalam nota pembelaannya meminta majelis hakim membebaskannya dari semua dakwaan. Namun, Pengadilan Tipikor menilai Juliari secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan korupsi, menerima suap sebesar 32,4 miliar rupiah dari rekanan penyedia bansos COVID-19 di Kementerian Sosial. Tim Liputan, Kompas TV.